Iya. Coba migas kok bisa lifting minyak sama gas 15% punya negara. Itu saya bilang semua hutang lunas, Pak Mahfud. Bayangin, kalau saya nggak mau ambil saham. Misalnya kita lagi ramai Freeport nih, diperpanjang sampai selesai. Kalau saya, lo mau perpanjang sampai selesai, saya kasih. Tapi setiap kali mineral yang lo angkat, 20% punya saya, negara. Di luar royalti yang lain. Kalau Anda bilang nggak mau, saya tenderin. Siapa yang mau? Pasti banyak yang Terus mau. kalau semua dikali bilang nggak mau, ya, pada bilang nggak mau, ya. Itu saatnya panggil BUMN kita. BUMN, lu buktiin, lu masih untung kasih negara 20%. Ini BUMN kita juga nggak beda sama swasta, Pak. Ya gimana cari duit? Mudah suntik duit juga. Makanya kita miskin. Coba kalau dengan cara ini ya, Pak. Saya jamin hutang selesai. Semua orang, misalnya Pak Mahfud presidennya. Aku berani usul gitu, Pak. Bapak umumin sama orang. Kamu tinggal lapor sama kami, kalau satu keluarga penghasilan di bawah UMP di daerah kamu, lapor aja. Nanti listrik dibayarin, subsidi semua, pakai voucher digital, selesai, Pak. Iya ya. Semua ditanggung pakai voucher. Pakai voucher. Begitu voucher sebulan Anda nggak pakai, hangus. Kan gampang pakai voucher. Teknologi. Nggak bisa Anda jual. Menarik. Iya nggak? Nggak ada lagi orang curi bensin lah, curi solar lah, curi gas, nggak ada lagi. Kesejahteraan masing-masing orang sudah bisa dijamin. Listrik 1.300 watt, udah subsidi, berapa nggak usah bayar. Mana sih ada orang kelas menengah tahan 1.300 watt, Pak? AC satu aja bisa jatuh turun dia malam. Bisa ketik-ketik. Bahwa ada yang saya teruskan, Bapak bisa mengatakan bahwa rumusnya sebenarnya ada pada eksekutif di presiden gitu. Dan kita tahu semua itu, bahkan pemimpin negara dimanapun saya kira tahu rumusnya itu, Pak. Tapi pertanyaannya, kenapa nggak jalan, Pak? Kenapa korupsi terus bermunculan dan membesar gitu? Saya tidak tahu juga kenapa yang begini ini kok nggak diatasi gitu. Kalau di dalam spekulasi publik ini kan karena terjadi saling sandra teorinya perjalanan karir politik seseorang tuh kadangkala political trade-off-nya terkait dengan itu. Saling sandera itu, kalau kamu boleh jadi ini tapi harus begini dan seterusnya. Lalu semboyan atau pidato-pidato yang keras itu kadangkala di bawahnya nggak jalan. Nggak bisa ada penegakan hukum yang sungguh-sungguh karena ini jaringannya sudah gila. Oleh sebab itu sebenarnya kunci utama memang ada pada presiden. Kalau presiden mau apapun bisa kok. Ini tadi kreatif sekali dengan cara mudah. Penegakan hukum sama. Saya minta ini dong. Gitu. Jadi tidak perlu rekayasa dan sebagainya. Pak Ahok, apa jawabannya? Kalau pertanyaan yang sama saya sampaikan. Ini mungkin saya salah ya. Saya pikir yang berkuasa ini terlalu sombong dan angkuh. Dia berpikir rakyat itu mau apa lo? Lu semua kau bikin bodoh, bikin lu miskin. Makin bodoh, makin miskin, kau makin berkuasa. Dari mana Pak Ahok melihat itu? Karena kebijakannya kok bodohin rakyat. Misalnya kayak kerombok gitu ya. Kalau saya tanya, mau bikin sekolah bagus, kasih makan bergizi, atau rakyat punya laptop yang bisa komunikasi kemana-mana. Kan dibohongin, makanya Pak Mahfud dulu kampanye sama Pak Ganjar. Internet dong. Tiap sekolah ada sarjana dong. Masanya mereka juga pintar, dia survei, Pak. Rakyat suka makanan. Itu jadi legitimasi. Itu artinya kan memang kita nih belum sampai tingkat sadarnya gitu. Ke situ ya. Padahal kan yang penting kan, bayangin ya, kau kerombok, bayangin gini ya. Saya bukan bela Nadiem ya. Saya ngomong fair gitu. Ini kerombok, sengaja kenapa nggak boleh pada takut kerjain. Padahal tuh kelompok tuh bisa presiden mau perintah apapun, ngomongin. Semua bisa dapat data. Nggak bisa nonton video porno, nggak bisa judi. Dan operating system sekali beli $30, udah include di laptop, yang 3 juta, 4 juta, 5 juta paling gitu ya. Nggak perlu diperbaruin, prosesor di atas. Terus apalagi 4 tahap ujian. Ada guru negeri itu di Jawa Barat, di Bandung, Sidadan, dia punya 4 sertifikat. Sekolah negeri ini, sekolahnya setengah lagi perbaikan. Kemana anaknya? Karena dia ngerti pakai. Nggak cukup. Wah, kita cariin, bantuin. 1, 2, 3, 4 sertifikat. Anda bisa ngajar di dunia. Ujian cuma $10. Kita bikin sertifikasi guru, mau berapa miliar. Nggak ada jaminan dunia lagi. Jadi bayangin kalau semua anak kita di kampung, sekarang ada Starlink juga kan. Anak di kampung kita tiba-tiba belajar setara dengan orang di Kanada atau di Amerika atau di Australia. Gurunya juga gitu. Kita ada 18 orang udah lulus ini. Nah, guru-guru ini kenapa?